Tidak ada yang begitu. Mursyidnya sudah punya pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu penjelasan lainnya apa? Hushdardam itu apa? Al-intiqal min nafasin ila nafasin yanbaghi, kata Maulana Sa'duddin, ya. Intiqal, berpindahnya nafas. Nah, ini pindah nafas. Gitu ya. Yanbaghi an la yakuna 'ala al-ghaflah bal 'ala al-hudur. Sebaiknya jangan ada kelalaian. Makanya dilatih dari kemarin meneteskan nama Allah di kalbu. Allah, 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 Allah. Kita lama cepat ya? Ya. Kalau nggak cepat nggak apa-apa juga. Pengen pelan-pelan terus boleh. Allah, Allah terus. Jantung itu semua darah dari situ keluarnya. Kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Kalau benar idza salahat salahal jasad kullu. Kalau zikir yang penuh di dalam kalbu jantung itu baru bisa masuk ke otak. Baru orangnya nggak sekuler. Baru orangnya ingat Allah kapanpun. Karena di darahnya sudah berkalimah. Kira-kira setan bisa tinggal dari darahnya? Nggak bisa lagi lah. Ya, insya. Nah, jadi kenapa kita masih kesetanan juga? Kenapa sesama salik, sesama etika masih ada sedikit? Nah, wajar. Karena antum dari sel nafas itu pasti ada lalainya. Dia masuk barat itu. Ya, makanya kadang masih ada sedikit bergesekan. Segera salaman, segera berhusnuzan, cepat perbaiki itu. Ya, jangan sampai kemasukan. Itu ciri-cirinya. Jadi kita kalau udah berhusnuzan sama orang, kesal sama orang, ya, iri sama orang, berarti ada nafas yang diambil tanpa nama Allah. Berarti dia ikut masuk. Terus kalau ada kiai kerjaannya iri mulu gimana? Ya itu menggelar zahir dong kiai, batinnya iki iya. Yang paling ketawa Pak Ansor orang Jawa. Nah, kata Imam Bahuddin Naqsyabandi, nah, orang-orang Persia itu sering nyebut Hazrat Khwaja, ditulisnya Hazrat Khwaja, jadi kalau dibaca Hazrat Khwaja, ya. Hazrat Khwaja itu lengkap tuh, Tuan Syekh yang mulia, gitu. Tuan Guru mulia Bahuddin Quddisa sirruhu. Apa kata beliau? Yang bagi ay yaj'al bina al-amri fi hadha tariq ala nafas. Ini yang paling penting. Jadi thariqah Naqsyabandi itu basic dasarnya itu nafas. Nafas ini harus diisi dengan nama Allah. Kalau nafas sudah diisi dengan nama Allah, insya Allah halu berkurang. Insya Allah yang rajin isi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi nafasnya masih ada nggak? Sudah asing dengan nama, jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus dengan namanya. Gitu. Nah, di saat itulah kalau Allah beri mukasyafah, disingkap mata batin, itu bukan mata syaitan. Baru sahih, insya Allah. Ya, jadi bukan halu dia. Ciri-cirinya antum tidak mukasyafah yang syaitannya. Syaitannya itu membuat was-was, gelisah. Tapi kalau dari Allah dan malaikat, dari Nabi SAW, ada sakinah, tenang, enak, itu nyaman. Itu hasil pengalamannya. Namun bagi saya nggak penting. Yang penting itu bukan mukasyafah, bukan disingkap alam lain, tapi disingkapkan kolbu sendiri, sehingga kolbu itu menyebut nama Allah dengan lancar. Itulah yang kita tunggu, ya, itu yang kita minta. Jadi kalau pengamal batin itu nomor sekian, minta itu, ya Allah bukakan kolbuku, izinkan nama Engkau bertahta dalam kolbuku, izinkan nama Engkau mengalir dalam jantungku, darahku, izinkan kasih sayang Engkau menjadi watakku. Itu, ya. Nah, ini kalimatnya hampir sama semua. Kemudian juga Sidi Nuruddin Abdurrahman Al-Jami setelah syair menyebutkan, ya, Ibn Jami inilah pelengkap tulisan Laila Majnun. Kalau Majnun ini banyak tulis, salah satunya beliau pensyarah Laila Majnun lebih kurang. Abdurrahman Al-Jami ini dalam syarah rubaiyatnya menukil beberapa hal dan termasuk kalam daripada Imam Bukhari, Imam Bahuddin dan lain sebagainya. Lalu ada imam yang kitabnya dipakai oleh Buya Dr. Adomi di hari Selasa, yaitu Najmuddin Al-Kubra, yang diberi nama oleh baginda Rasulullah Abul Janab atau Abul Jundub. Ya? Apa kata beliau? Kanani Nabi SAW Abul Janab atau Abul Jundub. Jadi dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita di sini di Zawiyah kita, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin mengatakan kepada kami, Sambani Nabi SAW Maulana Muhammad Nuruddin, itu beliau mengatakan Rasulullah menamai aku Maulana, kata beliau. Ya? Jadi persoalan ini bukan persoalan baru, tapi itu persoalan antum tahu nggak tahu aja masalahnya. Kiai Syanu menolak, dia pakai kitab Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari ada masalahnya. Yang masalahnya ente nggak nangkep di Sahih Bukhari ada itu. Ya, dia kiai loh, dia gus loh. Ya urusan dia mau kiai mau gus. Ya, masalahnya dia bersanad nggak kepada imam-imam ahli thariqah? Apa dia cuma ngaji kitab aja? Ya. Kalau bersanad kepada thariqah, kita punya dua sanad kitab kepada syekh fulan, sanad rohani kepada rohani wali. Jadi bimbingan kita nggak hanya kitab ini pengarangnya sudah mati. Kalau antum nggak punya koneksi rohani, bisa sesat baca kitab ini. Ya.
Nah, beliau kata Imam Najmuddin Al-Kubra, nafas hewan itu nafas daruri. Kalau nafas kita, nafas ikhtiari, jadi ada 2 nafas. Hewan nafas nggak? Nafas kan? Dan dia berzikir loh. Tapi zikirnya hewan dalam nafasnya itu zikir daruri karena dipaksa. Ini teksnya, cuma ini nggak fusha, ini yang sahihnya ittirari. Ini karena terjemahan dari Persia ya, yang tepat secara terjemahan ittirari. Ya, boleh kita luruskan ya. An-nafasu al-ittirari. Saya kalau nulis bahasa Arab yang masih biasa. Ya. Ini usulnya kurang oke, kurang Arabiknya, masih ciput atiyah ya. Masih ala Jakarta misalnya. Kita ganti biasanya. Nah, jadi ketika ada teks begini ini wajar karena yang terjemah bukan orang Arab juga. Ya. Jadi yang benar apa? Nafas ittirari. Yang kedua, nafas ikhtiyari. Ya. Coba kalau nafas. Itu kalau dari huruf hijaiyah, huruf apa yang paling mirip? Ha besar, ha kecil. Ha. Nah, coba qul huwallahu ahad. Maka sebenarnya Allah menyimpan nama huyahnya dalam nafas. Qul. Coba dibunyi. Coba sama. Nah, jadi jangan heran kalau Uwaisiyah, Naqsabandiyah Uwaisiyah di Pakistan, zikirnya begitu. Gitu. Dan coba rasakan, merinding loh. Coba diisi nama Allah. Benar nggak? Merinding nggak? Oh, merinding. Berarti ada nama Allah di situ. Sorry. Kayak orang jatuh cinta merinding. Kul, maka dalam bahasa Persia, hush. Kayak ngusir ini ya, kucing, hush. Hu itu sir dari lafaz Allah. Ini tulis. Hu adalah sir rahasia dari nama Allah. Allah dulu tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, ha. Apa sirnya? Hu. Maka Allah menyimpan namanya pada nafas kita. Jadi sedekat apa Allah kepada kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablul warid itu saluran nafas. Hablul warid lebih dekat dari saluran nafas. Urat nadi, urat nafas. Maka orang kalau kita nyembelih di sini kan, di sini ada 3 urat, 3 saluran. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Diputus baru mati. Nyembelih kambing gitu. Nah, ini di sini tempatnya. Maka nama Allah mengalir kepada hewan secara ittirari dan mereka tidak sadar. Sedangkan manusia dituntut nafas melalui urat nadi, urat saluran nafas, apa namanya, tenggorokan atau kerongkongan. Yang ke paru-paru itu namanya apa? Tenggorokan itu. Melalui itu hak itu berkembang. Ha. Coba sendiri. Ada haknya juga. Ya? Benar ya? Ada haknya. Gitu. Kenapa orang nggak ingat lah? Itu antum bedanya sama itu yang seberang surau kecil sana. Oh. Itu dia lagi sedikit, tapi ittirari. Ya, satu kali Abu Yazid dengar orang azan tapi riak. Dengar anjing menggonggong. Anjing kalau menggonggong, itu zikir ittirari. Ini penjelasan Nuruddin Al-Jami. Ini yang nggak disukai oleh kelompok-kelompok yang mereka riak itu. Apa kata beliau? Kenapa lebih merdu suara guguk daripada suara muazin? Orang lagi sakar, lagi mabuk. Bisa begitu. Dan saya masih ketemu orang begitu di Kalimantan. Termasuk di Sumatera, termasuk di Jawa, saya ada orang begitu. Ada. Jadi nggak nyari wali, nggak usah ke Yaman. Ya. Ke Yaman kita, ya, ke Habib Umar, ke Habib Fulan, ziarah ke Nabi Hud. Tapi kalau nyari wali, baina aidikum, ada di antara kalian. Cuma karena dia makan kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita, tengkar sama bininya, sama lakinya kayak kita, ya, serut rezekinya kayak kita. Kalau doa kadang makbul, kadang nggak makbul gitu. Kita bingung, ini wali apa enggak gitu. Wali pakai sorban mulu, ini bukan wali begini. Ini orang begini. Ya, ada wali berserban, ada wali tidak berserban, ada kaos-kausan juga malah. Ya. Nah, maka ketika baca Allahu, ini salah satu zikir la ilaha illallah yang ada zikir anfasnya, yang biasanya Tuan Haji Firdaus senang. Nah, itu kalau kenapa saya panjangkan beberapa hari ini zikir lafaz Allah supaya antum nggak zikir teriak-teriak. Jadi energinya sudah terkumpul pada hak. La ilaha illallah. Tapi coba kita berhenti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini torikot Qadiriyah Samaniyah nanti. Ya, torikotnya Buya Allah minta. Ya, Buya Alda. Ya. Tapi kalau kita panjangin la ilaha illallah, jadi ekstasenya halnya terkumpul di situ. Kalau kurang kenanya tambahin Wallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nanti cobain. Nikmat. Ya. Nikmat rasanya. Tapi jangan kerjain sendiri. Kalau lagi jemaah ya, kalau ada guru. Kalau sendiri biasa-biasa aja, ntar gak ada yang antum lagi jazab, siapa yang berhentiin?
Ntar kata orang di rumahnya, semenjak si fulan ini ngaji sama Allah sih, dia jadi gila. Orang zikir sebut gila, orang gila sebut. Kita lanjut. Kayaknya nggak dapat 8 ini. Wah, cukup ya. Nah, kesimpulan semua masuk sini bahwa zikir nafas jika dikasih hurufnya huruf H. Kalau dikasih hurufnya H. Hati-hati dengan huruf itu rahasia-rahasia Allah. Makanya huruf hijaiyah dipilih sebagai hurufnya Quran. Bukan hana caraka, bukan aksara Melayu, bukan aksara Palawa, Sanskerta, bukan aksara kanji Cina, bukan. Yang dipakai aksara hijaiyah. Karena aksara ini bukan aksara dari bumi, tapi aksara dari alam jabarut dan malakut. Ya. Inilah penghubung kita, penghubung simbol kita dengan sana. Jadi sandi marsainya langit itu lebih huruf. Nah, maka Allah titipkan sebagian di dalam Quran lewat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Tadi kita baca penggalan sedikit dari doa Hizib Bahar, cuma kepanjangan jadi saya pendek aja tadi. Kalau mau baca yang lain udah bisa. Hizib Bahar nih panjang. Udah kita pendekin aja udah. Yang kedua, kaidah Naqsyabandiyah yang kedua adalah silakan nazar barqadam. Nazar barqadam. Apa arti nazar barqadam? Nazar dari bahasa Arab masuk ke Persia, nazar pandang. Bar pada atau di. Pandangan sebatas qadam. Sebatas telapak kaki. Ini bahasa simbolis, bukan berarti harus antum boleh ke bawah terus gondol basor gitu ya. Ngantuk tembok nanti. Ya ini spiritnya apa? Matanya jangan lihat. Makanya diberilah khirqah supaya nggak lihat kiri kanan. Coba waktu kemarin Jumatan, kita kan bisa nyamar semua kan? Aneh video nggak dikenal kan? Orang nggak tahu siapa ngomong, tutup semua. Dan kalau Jumatan di kampung boleh bawa nanti pas Jumatan. Jadi ketika kita dengerin khutbah, hati kolbu ingat kepada Allah, pikiran menyerap. Kalau khotib, khutbahnya gak enak doa kan? Ya Allah, terbitkan nur hikmah dari lisan khotib. Gitu, banyak kemarin. Atau malah, ya Allah cepetin. Teganya tentu ya, tega namanya itu. Jadi kalau kita jadi jamaah, bayangkan kita lagi di sana. Kalau kita di sana, didoain orang senang nggak? Lagi di mimbar didoain orang senang. Nah itu baru salamatus shadr, menjadi walinya. Nggak pakai capek-capek kaki. Ada orang ceramah, kita doain. Ada orang ngambil murid kita senang. Ada orang ngambil lapak kita senang. Ya, ini guru-guru ngaji nih. Ente jangan ngambil murid aneh. Gak ada guru ngaji begitu kalau gurunya wali. Ya, dia senang, terima kasih sudah meringankan tugas saya. Wah, itu Imam Ghazali begitu ngomongnya. Ya, Bulan Rumi pernah digituin orang soalnya, ngambil lapak aneh. Nazar berqadam itu nazar salik fi jami' ahwalihi fi al-dhihab wal iyab wal umran wal badiyah fi kulli makan ila dhahri qadamihi li'alla yatafarraqa nazaruhu wa likay la yaqa' ala mahalli la yanbaghi wuqu'uhu alayhi. Secara harfiah berarti apa? Lagi ngapain aja pandangannya dijaga. Jadi di sini dulu ada muridnya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Satu malam dia disalamin malaikat seperti yang dari Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Siapa yang istiqomah safahatul malaikah, salamin malaikat, benar disalamin malaikat. Ini orang awam datang kepada guru melapor. Sekarang kan lapornya pakai kertas ya, karena banyak pakai kertas aja. Ya. Lapor ke guru, yang balas apa kata gurunya? Suruhin. Oke, ya udah berarti kamu pasang adab. Kalau keluar surau jangan buka, karena dulu kalau mandi ke sana sumur di bawah, sumur telaga. Dia kegerahan, masa gini dilarang. Dibuka, amalah tutup kepalanya, dibuka, semuanya dibuka. Jalan pakai sarung yang sampai begini atasnya. Tahu kan orang tua dulu. Terus gimana? Jalan di sana, mau 5 kelirik. Tapi di saat itu dia ngerasa keberkahan salaman malam tadi hilang. Kata guru, kamu akan didatangin lagi, tapi syarat satu, jaga pandangan. Nah ini pesan juga nih, tinggal berapa malam lagi kita? Kita ikhtitam pagi tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ikhtitam. Selesai insya Allah. Jadi malam terakhir puncak kita lihat di sini, subuhnya sudah penutupan. Insya Allah. Ya. Itu tanggal berapa berarti? Masehinya. 20. Nah, jadi 20 pagi sudah khatam. Iktikaf kita sudah selesai. Ya. Nah, sekarang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah. Tinggal 4,5 hari lagi. Sudah berapa hari berarti lewat?
6 hari. Tapi antum nanti, kalau ada yang berpulang lebih dulu, ya, kalau ada yang berpulang lebih dulu, hari-hari sesaat di sini, itu akan dirindui sampai ke sana. Doa, ya Allah, sulukkan saya kembali, itikafkan saya kembali. Di saat itu detik per detik hanya nama Engkau yang kami sebut. Tapi kalau umur panjang, ulang lagi nanti. Ya, kita suluk bukan, atau itikaf bukan mau jadi mursyid, bukan mau jadi wali sakti, bukan. Kita mau jadi hamba Allah. Orang yang banyak-banyak menyebut nama, orang yang kenal kepada zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Udah itu aja. Untuk apa gelar mursyid? Kalau hati nyelekit, kalau ngomong nyakitin hati, ya. Ada yang sakit hati hari ini? Mohon maaf ya. Nah, ini melahirkan ilmu gerak. Kata Imam Abu Muhammad Al-Waim, gurunya Imam Asy'ari, muridnya Imam Junaid. Berarti gurunya, jalurnya Abul Hasan Khalqani kesini juga. Ya. Apa kata beliau? Min anna adabal musafir alla yujawiz hammu qadamahum isyaratan ila hadzal ma'na. Janganlah langkah kakinya, ya, alla yujawiz hammuhu qadamah, jangan angan-angannya melebihi langkahnya. Ini ilmu gerak langkah. Jadi kalau kita hendak bergeraklah mengikuti isyarat qalbu. Mau gerak kemana nih? Orang-orang dulu itu ada namanya nur 4 penjuru. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka diam sejenak, nyebut nama Allah, syahadat, dipatikan Nabi SAW, nanti dirasakan kakinya ringan kemana? Ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jika tarikan zikirnya lebih ke depan, maka dia ke depan dulu, walaupun arahnya nanti ke sini, ke kiri. Nah, ada yang pakai nafas, dia rasain nafasnya berat ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ilmu gerak. Ada yang gerak himmah, gerak hati, ada yang gerak nafas. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, itu ilmu kerohanian yang kemudian diwariskan secara sirriyah dari guru ke guru, tapi sekarang dipegang oleh orang-orang suku-suku tertentu misalnya, itu bukan punya suku mereka, itu punya ulama thariqah aslinya, ya. Dan itu bukanlah kufur ataupun lagi bidah. Terakhir ya, masih dapat satu. Safar darwatan. Safar, bersafar, melakukan perjalanan darwatan di penjuru negeri. Zahirnya mencari guru. Dilakukan cari guru, dan alhamdulillah ini ada yang dari macam-macam ya. Ada yang dari Selipi, ada yang dari Kaltim, itu dari Kebumen kan, wah gila. Ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Brunei, ya. Alhamdulillah. Malaysia, di belakang dari Malaysia, ya. Banten nih, ya. Ini Jawara nih, hati-hati, ingin kolok keluar ya. Ada yang dari wilayah kita sini, alhamdulillah. Nikmat Allah tak. Antum sudah melakukan nih safar darwatan secara zahir. Secara batin apa? Kata beliau, ayyusafir as-salik fi tabi'atihi al-bashariyah yantaqil min sifatihi al-bashariyah ila sifatihi al-malakiyah wa min al-akhlaq al-dhamimah ila al-akhlaq al-hamidah, ya. Melakukan perjalanan, kata Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Allah kan tidak bertempat, sehingga hijrah kepada Allah maksudnya berpindah dari syirik kepada tauhid, berpindah dari malas-malasan menjadi malas-malasan. Kalau di rumah, cobain aja antum itikaf di rumah sendiri, jarang yang berhasil. Pegel dikit ya sudah sembari tidur aja, baru pegang 3 detik bangun-bangun, wah ini aman. Nikmat ya. Dan gak usah bawa kesukuan, dalam thariqah nggak ada suku. Suku antum sekarang suku Naqsyabandi, ya. Famnya Abdullah, hamba Allah, selesai ya.